Ya, kasus prostitusi online kembali menjadi sorotan masyarakat tidak hanya karena melibatkan kalangan selebritis, namun juga publik ini menyoroti seperti apa kemudian proses hukumnya karena pelaku prostitusi hanya berstatus sebagai saksi. Apakah benar kemudian pelaku dan juga pengguna ini tidak masuk dalam delik pidana dan apa yang sudah sejauh mana kemudian proses penyidikan sampai dengan malam hari ini. Kita akan ulas lebih jauh malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber di studio. Sudah ada Mas Teguh Taufikul Hadi, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem. Mas Taufik, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat malam. Dan di ujung sudah ada Mas Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Mas Reza, selamat malam. Apa kabar? Malam, baik Mas. Dan nanti kami juga akan bergabung dari luar studio dengan Profesor Sulistiowati Irianto, guru besar antropologi dari UI, namun belum bisa terhubung. Dan kami juga terhubung dari Jawa Timur. Sudah ada lewat sambungan telepon, ada Kombes Pol Frans Mangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Pak Frans, selamat malam. Selamat malam CNN TV, selamat malam pemirsa CNN TV dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Frans sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Kita langsung membahas sudah sejauh mana sampai dengan hari ini Pak Frans pengembangan penyidikan terkait dengan prostitusi online yang kemudian melibatkan selebritis ini. Perkembangannya sebenarnya kita ini maraton sudah. Ada baru 2 hari semua media mendesak agar kita melakukan yang lebih maju lagi. Yeah. Akhirnya karena desakan informasi publik itulah akhirnya kita membuka sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Oke. 45 nama lagi dan 100 nama dari model majalah ya dewasa. Nah, perkembangannya kita masih berjalan normal saja ya untuk melakukan pembuktian secara material dan formil ini. Baik, Pak Frans, maaf saya potong. Baik, Pak Frans, 45 nama artis begitu? Nanti akan disampaikan oleh pimpinan ya. Oke. Karena kita belum juga, karena kalau kita buka ke publik berarti kita sudah memiliki bukti yang ada untuk melapor ini. Selama ini juga belum ada nama itu sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, tapi nama-nama itu harus kita buktikan juga bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan tema kita kali ini. Nah, kita belum berani membuka itu karena dukungan buktinya belum kuat kita pegang, sehingga belum berani kami mau publish. Oke, baik. Artinya dua selebritis ini yang kemudian publik juga sebenarnya sudah tahu siapa-siapa saja, ini masih berstatus sebagai saksi korban begitu Pak Frans? Saksi wajib lapor ya. Oke, saksi wajib lapor. Karena kita masih memerlukan sekali hal-hal yang berhubungan dengan, karena sekarang saya mengatakan ini baru 2 hari. Oke. Ya, sehari kemarin memang kita lakukan yang namanya penangkapan itu hari Sabtu dan kemudian hari Minggu mulai bekerja. Hari ini hari Senin baru 2 hari sebenarnya waktu kita untuk melakukan pembuktian itu. Oke. Tetapi kan ingat bahwa sebenarnya ini kasus biasa saja. Tetapi karena ada di dalamnya public figure yang memang diakses oleh publik, oleh publik, sehingga semua media mengarah ke sini. Iya, iya. Nah, desakan juga informasi itu yang kadang-kadang kami juga menyampaikan di sini. Kadang-kadang kami juga jangan terlalu didesak lah, karena polisi ini normal saja lah bekerjanya. Iya. Tapi kita tentu butuh informasi terbaru, Pak. Betul, terbaru. Tetapi kan kami juga melakukannya tidak harus seperti Superman, Mas, melakukannya. Baik, betul. Ya, sambil kita menunggu seperti apa pengembangan penyidikan, mungkin kita bisa ulas lagi, Pak Frans, karena ini juga ada sebagian pihak yang kemudian bertanya-tanya, jika kemudian ini adalah bentuk dari sebuah prostitusi online begitu, seperti apa kemudian sampai akhirnya terduga pelaku, katakanlah ya, misalnya dua selebritis itu hanya berstatus sebagai saksi ataupun saksi wajib pelapor. Apa dasar hukumnya kemudian pihak kepolisian menetapkan dua nama ini sebagai saksi wajib pelapor dan hanya menjadikan dua orang mucikari ini sebagai tersangka? Kita kan mulai dari ES dan TN dulu sebenarnya. Sudah 2 minggu kita melakukan ini. Kita melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti sudah cukup lama ya. 2 minggu kita terima dari laporan yang ada di online maupun dari cyber patrol kita. Dan pada hari H tanggal 5 Januari 2019
ketika kita melakukan penangkapan itu ternyata di dalamnya ada public figure seperti yang sudah diakses oleh media. Nah, kenapa pertanyaannya kok wajib lapor saja WA dan AS? Untuk pembuktian yang bersangkutan memang sebagai penjual jasa itulah yang menjadi kita, kan saya sudah katakan tadi, baru 2 hari kasus ini. Oke, artinya masih terus berkembang tentu. Saya belum selesai, belum finally. Artinya kita masih dinamika penyidikan ini masih berjalan. Contoh dinamika penyidikan berjalan ini adalah terungkapnya nama-nama lain yang juga nanti perlu kita cover dengan bukti yang ada. Oke. Nah pertanyaannya sekarang dari CNN menyatakan kenapa kok masih ini masih dinamika. Apa buktinya? Kita wajibkan lapor dia. Karena bukti-bukti untuk mendukung daripada segala sesuatu yang berhubungan dengan jasa prostitusi itu harus dibuktikan. Kalau dia bukan merupakan pekerjaan utamanya, dan bukan merupakan, masa kita harus paksakan dia sebagai tersangka. Kalaupun nanti ternyata bukti formal material membuktikan bahwa yang bersangkutan ini ternyata pekerjaannya seperti itu, jasa seperti itu, ya pasti akan ditingkatkan pendidikan itu. Baik, artinya kita masih tentu akan menunggu seperti apa nanti proses penyidikannya Pak Frans di Polda Jawa Timur? Baru 2 hari. Baru 2 hari, Sekali lagi baru 2 hari, please. Ya, jangan dipaksa kita untuk terlalu jauh melangkah. Karena apa? Ketika Anda bertanya nanti dan saya menjawab, apa yang harus dilakukan oleh penyidik? Membuktikan apa omongan saya ini. Kan kasihan mereka ini. Oke, baik. Pak Frans. Lari sini. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Frans. Untuk informasinya kita akan nantikan nanti bagaimana perkembangan terbaru dari Polda Jawa Timur terkait dengan kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Pak Frans dari Jawa Timur. Dan usai jeda saya akan langsung ke narasumber saya di studio dan juga dari luar studio ada Profesor Sulistiowati Irianto. Kita masih akan mengulas bagaimana sebenarnya masalah hukum terkait dengan kasus prostitusi online ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di Prime News. Kita tentu senang karena Pak Frans ternyata bersedia untuk bergabung sampai dengan selesai dialog. Nanti kita akan tanyakan lagi ke Pak Frans seperti apa proses hukumnya sampai dengan saat ini. Pak Frans masih di sana? Halo Pak Frans. Ya, Pak Mas Kiki ya. Baik. Ya Pak Frans, mohon dengarkan terlebih dahulu. Nanti kita akan ke Pak Frans juga dan saya ingin menyapa Prof. Sulistiowati. Selamat malam Prof. Sulis. Selamat malam Mas Reinhardt. Baik, selamat malam Prof. Nanti saya akan juga ke Profesor Sulistiowati untuk membahas bagaimana sebenarnya fenomena ini terjadi. Tapi saya coba ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza melihat ini kasus prostitusi daring ini sebenarnya bagaimana? Ada kemudian perdebatan bahwa tidak bisa dikenakan pasal yang berlaku atau justru Mas Reza punya pendapat yang lain? Pertama, izinkan saya untuk dengan segala hormat menggunakan kata yang vulgar, yaitu pelacuran daring. Saya memilih untuk menggunakan kata pelacuran. Saya tahu itu ekstrim, tapi itu saya pikir merupakan bentuk sanksi sosial yang coba saya kirim kepada para pelaku, kepada orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Sekaligus mengirim pesan ke publik bahwa kita tidak pantas untuk bereufemisme, menggunakan semantik yang halus untuk sebuah fenomena yang menurut saya sangat merisaukan semacam ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Reinhardt tadi tentang adakah piranti hukum lain yang bisa digunakan? Memang harus saya katakan kalau kita bicara tentang misalnya perdagangan orang, karena acap kali orang mengasosiasikan pelacuran itu sebagai perdagangan orang. Orang yang bekerja sebagai pelacur adalah orang yang sudah diperdagangkan. Nah kalau kemudian acuannya adalah undang-undang tindak pidana perdagangan orang, memang kita bisa dikatakan tidak menemukan pasal untuk itu. Walaupun kemudian kita bisa kritisi tentang itu. Tapi saya bergeser dulu. Lantas apa lagi yang bisa digunakan? Saya tidak sedang mendorong teman-teman di kepolisian untuk mencari-cari pasal gitu ya. Mereka tentu harus bekerja secara profesional ya, efektif, efisien dan equity-nya harus terpenuhi. Tetapi untuk menjawab ekspektasi publik yang sedemikian tinggi bahwa sudah sepatutnya orang yang bekerja sebagai pelacur bisa dikenai sanksi, maka akan sangat baik apabila kita coba cari terobosan hukum. Misalnya ada di dalam KUHP terkait dengan pasal perzinahan. Berarti ini delik aduan. Harus ada orang yang mengadukan berapa orang yang menjadi konsumen. Harus ada orang yang mau mengadukan, pasangan tentu saja, pasangan resmi yang mengadukan 45 orang tersebut sudah melakukan perzinahan. Misalnya semacam itu. Yang lain adalah judulnya
prostitusi daring. Saya menggunakan istilah pelacuran daring. Terkait dengan daringnya sendiri, saya pikir ada pasal dalam Undang-Undang ITE yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Karena sudah terjadi proses transmisi informasi yang terkait dengan kesusilaan. Oke, itu pasal berapa, Mas Reza? Nomor pasal saya lupa. Tapi Pasal 27 kah atau mengenai Undang-Undang ITE? kalau angka saya lupa, tapi kalau substansinya mudah-mudahan saya ingat. Ini terkait Substansinya apa? ya terkait dengan bagaimana transmisi informasi yang berkaitan dengan kesusilaan. Oke, pasal 27 ayat 1. Nah itu. Nah kemudian ada juga undang-undang pornografi, bahwa orang yang kemudian sekali lagi memproduksi, berarti saya bicara muncikari ini ya, orang yang memproduksi dan juga orang yang secara sengaja menjadikan dirinya sebagai sebuah objek pornografi, itu juga bisa dikenai pasal. Sehingga saya pasal 4 ayat 2 dan pasal 8 Undang-Undang Pornografi. Jadi sekali lagi ada sejumlah terobosan hukum yang sungguh-sungguh saya harapkan bisa dipakai oleh teman-teman di kepolisian di Polda Jawa Timur untuk memastikan bahwa ekspektasi publik, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara maksimal. Sehingga bisa dikenakan pasal begitu ya? Ya betul, karena sekali lagi saya pikir masyarakat awam punya keinginan bahwa para seleb yang sekaligus menjadi pelacur ini kemudian juga bisa dikenai sanksi. Tapi kalau Kenapa misalnya... hal itu penting? Karena saya ingat tahun 2015 ada kasus serupa, artis juga diciduk, ditangkap basah menjadi pelacur daring juga, tapi ternyata sampai sekarang tidak bisa ditangani atau dipidana. Tapi kalau misalnya perzinahan, bukankah harus ada yang mengadukannya? Tepat, tadi saya katakan itu merupakan delik aduan. Delik aduan, berarti harus ada inisiatif barangkali dari pihak kepolisian terhadap pasangan resmi dari para konsumen tersebut untuk membuat aduan kepada polisi terkait dengan kemungkinan perzinahan tersebut. Oke, Mas Taufik, yang jelas kemudian ini juga sempat menyinggung Komisi 3 DPR yang konon tidak meneruskan RKUHP-nya begitu ya, terkait dengan undang-undang sedang kita bahas. Nanti kita akan bahas, Mas Taufik, kita jeda terlebih dahulu. Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Baik, sebelum nanti saya akan ke Prof. Sulis. Prof. Sulis, selamat malam. Nanti saya akan ke Anda, tapi saya ke Mas Taufik terlebih dahulu. Bagaimana melihat ini, Mas Taufik, di DPR, kemudian regulasinya, aturan perundang-undangan sebenarnya seperti apa terkait dengan kasus ini? Sehingga banyak pertanyaan, mengapa pelaku begitu tidak dikenakan pasal juga? Pelaku dan juga misalnya pengguna dari seks komersial ini? Kalau masalah undang-undang, kalau DPR itu adalah pembuat undang-undang. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini adalah yang terjadi sekarang ini adalah telah menjadi undang-undang. Undang-undang kita mengacu kepada KUHP. Kalau ini persoalannya memang di dalam KUHP itu mungkin ada satu atau dua pasal ya, yang menegaskan, yang mempersoalkan masalah prostitusi. Yaitu adalah pasal 296 kalau tidak salah saya. Jadi itulah yang memberikan fasilitas prostitusi, itulah yang hanya bisa dikenakan. Pasal ini. Tetapi kalau misalnya terhadap pelacurnya sendiri, pengguna jasanya itu sudah tidak bisa. Karena itu kita berpikir tidak bisanya karena memang tidak, yang saya bacakan. Tidak diatur dalam pasal itu. Tidak ada. Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan. Ini ada di belakang kita juga nih, Mas Taufik. Memudahkan perebutan cabul dengan orang lain. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Akan coba lihat. Denda paling banyak Rp15.000. Ini berarti bukan untuk pelaku, penggunanya begitu. Karena itu adalah kita memaksakan polisi akan kesulitan, penegak hukumnya akan kesulitan. Jadi ini adalah persoalan undang-undang. Nah, saat ini memang kita sedang membahas undang-undang KUHP ini, RKUHP. Pasal ini adalah momentum kita masukkan. Kalau memang itu adalah sekarang ini harus kita cari seperti yang dibilang oleh Prof. Riza tadi, ya, ke sana kemari, ke ITE dan sebagainya, tetap akan menyusahkan. Jadi sekarang ini saya berharap masyarakat mendorongnya agar KUHP ini diselesaikan dan masalah pasal norma tentang prostitusi ini kita masukkan. Itu adalah menurut saya. Tetapi ingat, tadi mengatakan seakan-akan, ya kan, undang-undang ini mangkrak. Di DPR itu salah sama sekali. Nah, sejauh ini prosesnya sudah seperti apa undang-undang ini? KUHP. KUHP-nya. KUHP ini adalah RKUHP ini sejauh ini kalau misalnya disahkan, diminta disahkan dalam bulan ini, itu sudah bisa kita sahkan sebetulnya. Tetapi mungkin sekarang belum. Kenapa? Sebuah undang-undang itu harus disepakati dua pihak. Yang pertama adalah DPR, yang kedua adalah pemerintah. Jadi kalau orang mengatakan sebuah undang-undang itu mangkrak karena DPR, itu salah sama sekali. Karena apa? Sebuah undang-undang itu harus disetujui oleh kedua pihak. Oleh pemerintah dan DPR.
Jadi tidak benar kalau misalnya orang mengatakan mangkrak di DPR. Barangkali kita harus cari kenapa mangkrak. Apakah DPR? Kalau kami sekarang di DPR, undang-undang ini kalau memang disahkan, KUHP ini adalah disahkan, maka akan bisa kita sahkan di dalam waktu beberapa hari ini. Karena pembahasannya telah, menurut kami, telah mencapai 100%. Oh, setelah mencapai 100% begitu 100% di DPR. Di DPR. Jadi sekarang tinggal kisahkan saja. Cuman kita menunggu masukan dari masyarakat. Oke. Kan kita berikan kepada masyarakat juga untuk memberikan masukan. Oke. Apa saja yang kurang, apalagi yang perlu ditambah. Seperti misalnya masalah prostitusi barangkali yang belum ada. Itu kita masukkan sekarang menurut saya agar melengkapi hal ini. Jadi sekarang kami berbicara dengan sejumlah fraksi di sana. Ini ada momentum yang tepat. Setuju atau tidak, masalah prostitusi ini adalah kita masukkan di dalam menjadi norma di dalam KUHP ini. Apa saja, mungkin harus lebih luas lagi. Kalau ini sekarang dijerat hanya adalah pemberi, orang yang mucikarinya. Tetapi yang akan datang itu barangkali. Oke, sebelum nanti saya akan ke Mas Reza, saya akan sapa dulu Prof. Sulis. Prof. Sulis, selamat malam. Selamat malam, Mas Baik, Reinhardt. Prof. Sulis, bagaimana memotret fenomena prostitusi daring ini yang kemudian melibatkan para selebritis di tengah pertanyaan bahwa belum ada aturan hukum yang bisa menjerat pelaku ataupun para pengguna dari prostitusi jenis ini? Ya, saya kira untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tepat dalam soal-soal hukumnya, kita harus memiliki pengetahuan yang mendasar, memadai tentang fenomena pelacuran itu sendiri. Dan tidak berdiri sendiri pelacuran itu, kita harus mengetahui siapa mereka dan apa yang terjadi, mengapa mereka memutuskan untuk menjadi PSK atau dipaksa menjadi PSK. Nah, mereka itu bukanlah suatu identitas yang tunggal dan seragam. Setidaknya ada penelitian dari Louis Brown yang diberi judul Sex Slave, ada 3 kategori itu. Yang pertama, kalau diibaratkan dalam suatu kerucut, di kerucut yang paling tinggi itu adalah PSK yang jumlahnya kecil, tidak mewakili seluruh PSK yang ada, yang sedikit jumlahnya cantik, berpendidikan tinggi, pasti berbahasa Inggris, mereka berasal dari keluarga kelas menengah kaya, dan mereka hanya dengan berkeliling ke beberapa kota di Asia, mereka mendapatkan uang banyak, dan tentu saja mereka melayani hanya pelanggan yang terbatas, pelanggan yang terpilih gitu ya. Itu juga bisa masuk kategori PSK begitu, kategori pertama? Kemudian kategori kedua, jumlahnya lebih banyak, adalah mereka yang memang tidak punya pilihan, hanya urusan ekonomi saja yang menjadi motivasinya. Dan mereka melayani laki-laki yang tidak begitu kaya. Kemudian di kategori ketiga, di dasar piramida itu yang paling banyak, seperti pasar yang massal ya. Kebanyakan diisi oleh perempuan-perempuan muda yang mereka itu mengalami kemiskinan menahun, tidak bisa hidup secara normal lah ya, seperti kita, melayani laki-laki yang paling miskin dalam masyarakat, dan mereka menjadi PSK karena dipaksa. Jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini, saya kira hukum itu hanyalah salah satu, tetapi persoalan yang lebih besar terletak pada soal kemiskinan. Bagaimana kita bisa mengatasi persoalan kemiskinan, memberi mereka akses kepada tersedianya hukum yang tidak bias gitu ya, yang berpihak kepada orang miskin sehingga mereka tidak lagi menjadi pelacur, kan? Seperti itu, saya kira. Baik, artinya Prof. Sulis, kalau menurut Prof. Sulis sendiri, kalau untuk kasus selebritis ini artinya masuk ke kategori 1 kira-kira begitu ya? Atau bagaimana? Nanti dijawab Prof. Sulis, saya juga akan ke Mas Reza usai jeda. Kami akan jeda terlebih dahulu, Prime News akan segera kembali saat lagi. Baik, Anda kembali di Prime News. Ini segmen terakhir, sayangnya waktu kita sangat singkat, tapi mudah-mudahan jawaban dari penjelasan dari masing-masing narasumber bisa menjawab pertanyaan publik saat ini. Sebelum ke Prof. Sulis dan juga ke Pak Frans, saya ingin ke Mas Reza. Menanggapi tadi yang Mas Sofi katakan memang tidak ada sebenarnya pasalnya, dan kemudian seperti apa Mas Reza membedah sebenarnya? Profesor Sulis mengatakan kata dipaksa sebanyak 2 kali. Dan ketika kata itu diucapkan, maka sungguh-sungguh satu tarikan napas dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa pelacur adalah orang yang sebutlah dipaksa dan mengalami penderitaan lahir batin. Saya tantang. Silakan cek
ke orang-orang yang sudah diringkus di Polda Jatim, terutama kepada para pelacurnya, penderitaan apa yang sesungguhnya mereka alami. Penderitaan fisik kah? Penderitaan psikis kah? Penderitaan ekonomi kah? Penderitaan sosial kah yang dialami oleh para pelacur daring kelas kakap itu dengan penghasilan 80 juta rupiah per transaksi? Saya pikir tidak mengena. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali ke tahun 95. Ada sebuah konferensi tentang perempuan di Beijing pada saat itu yang memilah dua jenis pelacuran. Yang satu disebut sebagai involuntary prostitution. Inilah yang kita anggap sebagai para pelacur yang terpaksa bekerja sebagai penjajah seks. Tapi ada tipe kedua, yaitu yang disebut sebagai voluntary prostitution. Sukarela. Sukarela. Dengan kesadaran penuh, dengan kalkulasi ekonomi yang tepat, mereka memutuskan untuk bekerja di bidang ini. Ini yang terjadi dengan FA. Tentu saja teman-teman di kepolisian akan melakukan investigasi. Tapi saya khawatir dengan penghasilan 80 juta per transaksi, boleh jadi ini merupakan bentuk voluntary prostitution. Orang-orang yang secara sengaja memilih secara rasional dengan pertimbangan ekonomis untuk menjadi penjajah seks alias pelacur. Nah, sayangnya untuk voluntary prostitution macam ini memang belum tertampung di dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Itu arah revisi yang ingin saya kirim ke Pak Taufik dan teman-teman. Tidak hanya revisi KUHP, tapi juga revisi Undang-Undang TPPO. Tidak menyapu bersih seluruh pelacuran sebagai korban, tapi memilah mana pelacur yang sungguh-sungguh korban dan mana yang bukan korban. Kalau mereka yang ditangkap dalam kasus di Jawa Timur ini diposisikan sebagai korban, misalnya korban perdagangan orang, hati-hati. Undang-undang yang sama mengatakan bahwa korban eksploitasi, korban perdagangan orang berhak untuk mendapat ganti rugi. Dan prosesnya dimulai di tingkat kepolisian. Apakah kita sudi mendorong teman-teman di Polda Jatim untuk memproses itu agar mereka yang ditangkap juga mendapat ganti rugi? Saya pikir tidak. Oke, baik. Pak Frans, saya ke Pak Frans langsung. Pak Frans, selamat malam. Oke, ternyata Pak Frans terputus. Saya mungkin langsung ke Prof. Sulis. Bagaimana Prof. Sulis? Oke, tersambung Pak Frans? Oke, saya ke Prof. Sulis terlebih dahulu. Prof. Sulis, bagaimana menanggapi ini? Tadi betul, kehati-hatian harus betul-betul kita jaga ya. Jangan sampai kita salah dalam menangkap orang gitu ya. Fenomena pelacuran itu tidak sederhana menurut saya. Cara-cara mereka menjadi pelacur itu juga tidak satu saja sebabnya karena kemiskinan saja. Tetapi banyak di antara mereka juga menjadi korban dari KDRT, kemudian menjadi frustrasi dan sekalian saja memutuskan untuk terjun ke sana ya. Dan juga jangan lupa bahwa pelacuran itu terkait juga dengan soal-soal politik yang tidak bermartabat. Kita sering melihat bagaimana politik itu juga menjadikan perempuan sebagai komoditas ya di dalam melancarkan maintaining kekuasaan gitu ya untuk mendapatkan gain-gain yang diinginkan, menjadikan perempuan sebagai komoditas. Kemudian juga dalam hal perang, sering sekali menjadikan perempuan sebagai korban. Nah, kembali ke soal kasus yang sedang dibicarakan, yang saya dengar dari kawan-kawan itu, di situ ada soal bias. Bukankah pelacuran itu tidak akan terjadi kalau tidak ada demand gitu? Mengapa yang disorot oleh media, yang bicarakan secara buruk itu hanyalah si perempuannya saja, sedangkan pelakunya tidak diberi perhatian yang sama gitu. Saya kira itu letak keberatan-keberatan dari kawan-kawan gerakan perempuan ya. Ya, ini maksudnya penggunanya juga begitu ya, Prof. Sulis? Iya, kan kalau nggak ada demand, tidak ada demand-nya gitu. Iya, baik. Pak Frans, selamat malam. Halo? Ya, baik Pak Frans, singkat saja menanggapi diskusi kita pada malam hari seperti apa Pak Frans? Tadi Mas Reza katakan seharusnya bisa dijerat begitu Mas Reza dengan pasal yang lain, kira-kira begitu. Kalau dari Polda Jatim bagaimana saat ini? Oleh karena itu tadi awal kita sampaikan bahwa ini baru 2 hari. Berikanlah waktu spare kita untuk bernapas, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bagaimana kalau kita langsung menuju kepada angka 100, padahal ini kita baru angka 2 atau 3. Nah, tentu hanya step-step itu akan tidak terlalui dengan benar. Padahal pembuktian itu adalah pembuktian material dan formil. Sehingga suatu kasus itu bisa terjadi. Kita akan siapkan nanti. Oleh karena itu kan yang bersangkutan ini kita wajib lapor. Kalau ada hal-hal yang berkaitan nanti perkembangannya. Ternyata merupakan pencaharian yang bersangkutan. Kenapa tidak mungkin kita naikkan jadi tersangka? Oke.
Kalau untuk penggunanya ini, Pak Frans, inisial R ya, begitu. Ini bagaimana saat ini pengembangan penyidikannya? Yang bersangkutan ini adalah bujangan, ya sudah disampaikan itu. Kemudian yang kedua adalah pengusaha. Tidak ada yang namanya unsur perzinahan di situ karena yang bersangkutan ini masih bujangan. Kecuali yang bersangkutan adalah suami istri dan istrinya melapor delik aduan, ya pasti akan diproses. Baik Pak Frans, baik Pak Frans, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Prime News. Saya terakhir mungkin ke Mas Taufik. Di DPR bagaimana? Tadi sudah ada masukan juga dari Mas Reza disumbang ide kira-kira begitu, akan seperti apa revisi itu berlangsung bagaimana? Jadi begini, dari diskusi ini kan jelas bahwasannya undang-undang kita itu adalah tidak cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum berkaitan dengan masalah prostitusi ini. Karena itu kita berharap sekarang ini saatnya, ini adalah momentumnya adalah untuk kita masukkan masalah prostitusi di dalam KUHP kita. Sehingga itulah bagaimana nanti persoalan yang harus dijerat dengan pasal tersebut menjadi lebih luas. Bukan hanya sekedar mucikarinya, tetapi juga seperti yang disampaikan oleh Profesor Reza dan Sulis tadi, Profesor Sulis, itulah ada pihak-pihak lain yang bisa harus dijerat kalau dia ini adalah melakukan itu adalah bukan sebagai korban, tetapi karena itulah upaya dia adalah untuk mencari uang dengan hal tersebut. Ya. Itu adalah kita menganggap sudah sebagai criminal against morality. Karena itu kita harus jerat hal tersebut. Jadi tentu saja ini adalah masukan ini kita akan pertimbangkan dengan baik. Insya Allah akan kita masukkan ke dalam undang-undang ini, dalam RKUHP yang sedang kita bahas. Dalam waktu dekat atau kapan lagi Mas Taufik? Ini kan masa sidang ini baru dimulai tadi. Ya. Jadi kalau misalnya ada masa sidang ini sekarang kita akan sempat membahas itu, maka kita akan masukkan. Jadi menambah norma baru tentang prostitusi. Oke. Baik, terakhir singkat saja, Mas Riza. Penutup dari Mas Riza seperti apa? Izinkan saya untuk bertanya, kita sedang bicara tentang artis yang menyambi sebagai pelacur atau bicara tentang pelacur yang menyambi sebagai artis? Saya pikir apapun itu ketika hukum seolah-olah belum bisa menjangkau mereka, kita bisa kenakan sanksi sosial. Kita stop berikan panggung, jangan lagi kontrak mereka sebagai pemain sinetron. Dan KPI saya pikir punya kewenangan untuk mendorong teman-teman di televisi agar tidak lagi menampilkan para artis yang menyambi sebagai pelacur. Kenapa harus seperti itu Mas Reza? Tadi saya katakan, ketika tangan hukum seolah-olah gergetan tapi belum bisa menjangkau para pelacur maka hukum sosial itu maka mekanisme sanksi sosial yang harus kita kerahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Reza. Sayangnya waktu kita sangat singkat, tapi mudah-mudahan publik bisa menangkap apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari. Terima kasih juga banyak Prof. Sulis sudah bergabung lewat luar studio pada malam hari. Kita akan tunggu bagaimana prosesnya di kepolisian. Dan demikian CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya Renhard Sirait pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.